Suasana memanas terjadi dalam dialog politik ketika host Rakyat Bersuara Aiman Wicaksono mencecar pendukung Jokowi Andi Darmawan terkait polemik penetapan tersangka status ingkrah dan ketiadaan penunjukan ijazah asli yang selama ini dipersoalkan publik. Dalam segmen utama, Aiman melontarkan pertanyaan tajam yang langsung membuat studio hening. Kalau ada orang menuding jas Anda biru padahal Anda yakin hitam, bukanlah lebih mudah menunjukkan jasnya agar selesai permasalahan, tapi Anda malah tidak ingin menunjukkan, malah melaporkan orang yang menuding. Bagaimana kasus bisa berakhir tanpa bukti dibuka? Darmawan tampak terpukul. Kamera menyorot wajahnya yang terlihat gagap dan kehilangan ritme bicara. Ade mencoba menjawab, namun kalimatnya berulang-ulang dan tidak langsung menyentuh isi persoalan. Ia mengatakan, Mas Aiman, ini tidak semudah itu. Ada banyak aspek hukum, banyak proses yang memang harus ditempuh. Kebenciannya kembali menimpali bahwa pertanyaan publik sederhana. Jika yakin dokumen asli ada dan sah, mengapa tidak pernah diperlihatkan ke ruang publik untuk mengakhiri perdebatan? Padahal sudah ada 2 tersangka yang dipenjara. Adi semakin terlihat tidak nyaman. Ia kembali menjawab panjang lebar, namun tetap menghindari inti pertanyaan bahwa persoalan ini sudah selesai secara hukum tanpa memberikan penjelasan konkret. Perbandingan yang diberikan itu tidak apple to apple terkait dengan perbuatan pencemaran nama baik. Anda bisa tanya ke seluruh profesor ahli hukum pidana, benar tidak apa yang saya sampaikan, bahwa kalau tuduhan pencemaran nama baik, maka jika apa yang saya tuduhkan itu benar, ada itu bukan pencemaran nama baik. Nah, tapi kalau terbukti bahwa apa yang saya tuduhkan itu keliru, maka baru saya dapat dianggap mencemarkan nama baik. Mengenai mekanisme tuduhan pembuktian, apa yang saya tuduhkan itu benar atau tidak, ada 2 mekanisme. Pertama, saya menuduh baju kamu palsu. Saya bisa menghadirkan bukti-bukti, ini buktinya. Tapi kalau saya nggak bisa menghadirkan karena saya tidak punya akses, maka kamulah yang membuktikan bahwa baju kamu asli. Nah, itulah kamu sebagai orang yang punya hak membela diri bahwa nama kamu dicemarkan. Tapi saya punya hak untuk tidak mau membuktikan itu. punya hak, tetapi Anda tidak bisa menuduh orang mencemarkan nama baik. Anda menutup kebenaran. Bang Egy pada saat itu merasa bahwa betul-betul, oh ini ada watermarknya, ada embosnya. Ini dia yang ngomong loh, bukan saya. Karena saya juga nggak maju ke depan. Pada saat itu saya nggak maju, saya cuma ngeliat. Karena saya menganggap bahwa Anda mengutip pernyataan. Ya, karena saya menganggap bahwa saya tapi sudah pernah melihat juga di Mabes Polri, kan gitu. Intinya apa? Kemudian bahwa dia terharu. Ada garis merahnya di sini. Dia ngomong. Ini sama saja dengan saya. Bukan dokter. Enggak. Jadi dia klarifikasi. Sama saja dengan saya bukan dokter, meskipun saya MKes ya, saya magister kesehatan asli UGM. Mas Roy. Saya melihat perut, kemudian saya lihat, oh ini usus, ini nggak bisa. Mas Roy, saya jelasin pengetahuan saya jelasin beliau dulu akan apa bisa. yang terjadi, fakta daripada Ibu Eli. Betul. Saya tidak ada urusan Mas Roy mau mengatakan bahwa nggak apa-apa. Ini pun juga cuman saya menjelaskan. Juga testimonium di auditu. Anda mengatakan ya orang Bu Elita lah yang suruh ngomong lah. Bu Eli yang suruh ngomong lah, jangan dia lah. Sampai menyampaikan seperti itu. Ada ya. Anda lihat nggak ijazahnya? Saya kan jaraknya sekitar 5 meter. Waduh, 5 meter ya, belum bisa kelihatan. 5 ya. Bang Ade jadi tidak melihat ijazah, tapi mengutip mendengar yang disampaikan Bu Eli. Melihat ditampilkan, kan dibuka begini. Cuman saya tidak terlalu dekat. Jadi Bang Ade mengutip pernyataan dari Bu Eli itu. Ibu Eli, saya bilang, Bu Eli, ada nggak itunya watermarknya? Nggak bisa lah, kalau ini. Dia bilang ada. Pendukung Jokowi, Adi Darmawan, mendapatkan sorotan tajam saat tampil dalam sebuah acara program diskusi yang membahas gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Adi Darmawan dicecar pertanyaan oleh host dan narasumber lain terkait kehadirannya dalam gelar perkara tersebut, yang pada akhirnya harus ia tinggalkan karena dinilai tidak memiliki legal standing. Dalam penjelasannya, Adi mengaku sempat melihat ijazah Jokowi yang ditunjukkan penyidik, namun ia menyebut jarak pandangnya sekitar 5 meter dari lokasi ijazah yang diperlihatkan. Pernyataan itu justru menuai kritik, sebab meski hanya melihat dari kejauhan, Adi berani memberikan penilaian dan komentar terkait keaslian serta kondisi ijazah tersebut. Ada ijazah tahun 2002 terakhir yang pernah kami juga melihat fotokopi scan itu juga berkacamata. Dan memang UGM Pak Jokowi dan UGM sebentar Mas Roy. Iya. Saya nggak boleh motong. Salah terima ini tadi. UGM pada saat tahun 85 itu masih bisa berkacamata. Yang penting
dia tidak Koreksi dong, berkacamata Mbak, hitam. kalau jawabannya Nah, itu nggak- juga nggak cocok. dipertegas oleh rektor UGM dalam wawancaranya. Ini kayak Terus kayak kemudian- sistem Pertanyaannya apa ya, publik. Dan di sini, dan di sini Mengapa saya kemudian sekarang tidak berkacamata? Nah, itu loh Dulu pertanyaannya. berkacamata. Bukan Oh ya, soal karena tadi memang kamu dulu apa masih ini? bisa. Sekarang ini yang mungkin ada aturan, tetapi ada juga kampus. Bukan. ijazahnya Pak Jokowi kan kita Jokowi lihat apa keseharian tidak menggunakan Oh kacamata gitu saat ya. ini. Jadi kalau Pak Tunggu, Mas Jokowi, Roy. Iya, ya. kalau Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi itu dari tidak berkacamata, Dari berkacamata, tidak berkacamata, berkacamata. itu lumrah, itu biasa. Ya, jadi ada juga kalau saya personal ya, paman saya pun seperti itu. Jadi di hari pada saat dia umurnya 60, justru dia nggak memakai kacamata. Argumen Adi Darmawan itu langsung dibantah oleh Roy Suryo. Menurut Roy, klaim melihat ijazah dari jarak sejauh itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan apapun. Roy menilai pernyataan Adi justru melemahkan posisi argumennya karena tidak didukung akses langsung maupun kapasitas hukum yang sah dalam gelar perkara tersebut. Di segmen lain, situasi semakin canggung ketika host acara mengajukan pertanyaan mengenai perubahan penampilan Jokowi, khususnya soal penggunaan kacamata. Jadi dia pada saat umur muda itu karena dia suka baca, suka ini ya, dia pakai kacamata. Yang anehnya mungkin kita nggak tahu ya itu apa yang membuat perubahan secara Saya tambahin fisik. sedikit nih. Secara Saya pernah fisik. nanya langsung sama beliau. Nah, itu. Dulu, jadi minis dia sedikit, minis dia itu kecil, minis dia kecil, dan dia tuh sering hilang kacamata. Sehingga kebiasaan Enggak, mungkin udah hilang, beli lagi hilang. Sekali waktu dia udah bosen hilang, dia nggak beli lagi tuh kacamata. Oke. Ternyata lama-lama matanya membaik. Entah mungkin dengan pola hidup sehat, dengan makan jamu segala macam. Loh, itu fakta, itu. Betul. Ini fakta yang Dia diceritakan. kacamatanya kacamata kir Ya, tebel. berarti Iya. udah ahli dokter mata lagi nih. beliau, Saya kan? MKes, Mas. Ahli. Saya MKes, Mas. Dokter kesehatan. Apa hubungannya begitu? Adi terlihat kebingungan dan menjawab sekenanya ketika ditanya mengapa Jokowi dalam beberapa kesempatan tampak tidak lagi menggunakan kacamata, padahal ia sebelumnya sering terlihat memakainya. Melihat Adi yang tampak kesulitan menjawab, kuasa hukum Jokowi kemudian turun tangan memberikan klarifikasi. Ia menyebut bahwa Jokowi kerap lupa membawa atau menggunakan kacamata, sehingga dalam beberapa kesempatan memilih tidak menggunakannya. Jadi kemarin itu ditunjukkan 2 ijazah. Nah, yang satu SMA. Ijazah SMA dan ijazah sarjana. Ya. Dan saya melihat dua-dua ijazah itu. Ada perbedaan yang signifikan. Ya, yang SMA ini nggak benar, pakai ini benar. Pasti beda, Ini beda objek. ini saya memberikan kesaksian berdasarkan apa yang saya amati. Ya, monggo. Tapi saya nggak bisa menilai secara teknis. Ya. Tapi berdasarkan hasil pengamatan saya sebatas apa yang saya tahu. Ijazah SMA itu Pak Jokowi rambutnya gondrong. Ya. Kalau kita lihat fotonya sudah agak mulai menguning. Ini jujur nih. Iya, benar Ya, itu memang. ini jujur nih. Usia kertasnya juga Ya. udah mulai tua. Begitu saya bandingkan dengan ijazah Pak Joko Widodo yang ada S1-nya, Baru itu. ini beliau berkacamata, fotonya masih bagus. Sangat bagus. Masih bagus ya. Kalaupun kita bilang ada rentan waktu antar lulus SMA kepada program sarjana, That ya makes kan? sense. Ini 2 orang ini menurut saya ya, sebatas pengetahuan aku ya, berbeda nih orangnya nih. Ya, jadi kalau foto yang ini nih Mbak Elvira dibandingkan dengan ijazah SMA-nya, oh jauh. Iya. Jelas, Jauh apa? karena Jauh, umur. jauh dalam arti raut Umur, mukanya, Oh, oke. ya, Lebih tua wajahnya SMA, berbeda, kan? ya. Kemudian yang kedua, kalau foto ini dibandingkan dengan foto SMA-nya, itu foto SMA-nya tuh fotonya udah mulai menguning memudar. Tapi kalau foto Baik. sarjananya itu masih seperti Foto ya baru. hitam putih tapi masih bagus gitu. Oke.